Demi Allah Ustaz, saksikan janjiku, saya tidak akan pernah menerima cinta laki-laki yang lain. Natapa makadaka, sit. Pelan-pelan nih apa? Pak semua Cina jalan cerita anak. Maka dah betul kayaknya Ustaz, saya saksikan ini tidak main-main kayaknya. Oke, saya bilang iya, nampur aja ti. 7 bulan setelah dikubur suaminya, tapang kasih telepon namilau jadwal nasihat pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk nasad deh. Langsung dibaca doa. Kita ulangi satu kali. Semoga yang menjawab salam diberikan umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat tuh, pada pakai tahu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk kita bersedekah bacaan suratul Fatihah. Sama-sama kita niatkan pahalanya kepada Ruh Sultan almarhum Adam bin Deng Jama. Ilaha sihinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang rajin bersedekah bacaan suratul Fatihah, maka nanti kalau meninggal banyak juga orang yang mau sedekahkan bacaan Al-Fatihah untuknya. Sama keadaannya. Nareko tomarajim masumbayang sumpajak jenazah, maka nanti kalau mati megatotu tahu elu asumpajangi jenazana. Pengalaman setiap hari saya dapatkan. Nareko eloki masumpaja jenazah. Banyak keluarga di depan rumah, banyak pengantar di depan masjid. Tama kime sumbayangi jenazah. Aganaseng, idi na ustaz. Dalam hati saya berkata, pasti tomakutu masumpaja jenazah. Watun natu tomateyai. Betul tidak? Halo, betul tidak? Jadi nak kongkat sama kutu kau masuk bayar jenazah mati ki kurat tu tahu lo tas sumbayangi jenazah ta andre niro. Makanya rajin-rajinlah, baik itu mengirimkan sedekah bacaan Al-Fatihah, begitu pula rajin-rajin mensalati jenazah, karena kita pun mau nanti banyak orang yang salati jenazah ta. Malam hari ini takziah almarhum Adam. Orang yang hadir begitu banyak, yang sangat ramai. Tidak seperti di tempat lain, tapi tidak di sini ramai. Kenapa banyak orang datang pada saat ceramah takziah berlangsung? Itu tanda dan pelajaran bagi semua yang hadir. Pasti almarhum orang baik dan anak-anaknya orang baik. Tapi coba kare nak tong dia jauh ini kok. Kira-kira datang orang. Halo. Mungkin kira-kira tahu termasuk Ustaz Ansar. Tupu bulu ede ku wilai nasabak magai ega ana pangoli ku mata sewenni.
Tapi kena de olona kusalai tanrali di nasabah Pak Komandan pada tahun itu di keluarga. Dan ternyata tadi sore baru saya tahu almarhum juga ternyata keluarga dekat orang tuaku. Alhamdulillah. Wa kafa bil maut wa ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Lihatlah kenyataan yang bicara. Kalau orang baik semasa hidupnya, maka cerita kebaikannya pasti akan dicerita pada saat mati itu. Orang tua yang baik sifatnya waktu hidup, maka yang dapat kebaikannya orang tua adalah anak-anak nama itu. Betul tidak? Anaknya semua. Jadi orang tua jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kalau ada orang tua baik sifatnya, kalau 200 orang pernah ia tolong, maka tunggulah, mungkin anak tak sekarang baru SD, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang pertolongan 150 orang, 200 orang yang pernah ditolong. Tapi bukan itu lagi yang datang, tapi hitungan dan jumlahnya pasti lebih banyak lagi. Itu biasa Pak Ibu. Angka jemaah makedah, Ustaz, lo mau namanya kuruntu ya jama-jama ngedeng Ustaz. Makedah kak, salah gitu. Kenapa mudah pekerjaan engkau dapat? Itu bukan karena kau pintar semata-mata, tapi tanda-tanda ngena atau matuamu kamasih. Betul tidak? Tapi nak kau aja semua. Tanda-tanda ngena tu tau matuai, magi nama lo dalek nana ede. Coba lihat kenyataan yang bicara. Orang tua yang baik sifatnya kepada orang lain. Lihat semua anak-anaknya. Apakah ada anak-anak yang kurang bagus? Detu. Si turu ponge si bab buana. Melo ponge melo to itu buai. Tapi coba bedeng. Ita toy jalan cerita anak kentang jazimpa. Diumumkan di masjid yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia tahu iga mati haji haji paling mega dari natapa senang sikke nah. Mohon maaf, ada di sini lagi dari sini. Benda percaya kok. Coba ibu-ibu dulu jujur ki yang di sebelah kananku. Kalau orang sikke mati menangis tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Menangis tidak? Sial pala mau menangis lah seke. Bapak-bapak di belakang. Kalau orang seke mati tersenyum atau menangis? Bukan tonji tersenyum ya Ustaz, tapi langsung dibilang upah no. Kalau seke kina biar kemana kanta. Pernah satu peristiwa terjadi di Oli Anurena, kemana kanmu? Ommu ini meninggal. Dia bilang biar nih Pak Imam. Kata lihat seke daya tu. Apanya yang mau berkesan sementara hidup tidak lama, sangat singkat. Kebaikan sedikit itu tidak akan pernah hilang, melainkan akan didapatkan oleh anak-anak. Sekolah apa deh? Di perita. Dek toba di poso. Dek tadi mengeng. Iya ha. Para aku naik. Almarhum Adam betul telah tiada. Almarhum pun telah meninggalkan keluarga dan sahabat serta satu kampung yang ada. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya yang meninggal itu hanya tubuhnya, jasadnya, ruhnya tidak meninggal sampai datangnya hari kiamat. Dek itu nama hati. Maka karena yang meninggal hanya tubuh, yenatu nama kedana biye, tidak terputus amal ibadahnya orang yang sudah meninggal. Kenapa tidak terputus ya Nabi? Salatnya memang tidak bisa misampajang. Dek nan oleh puasa tu tomate de. Dek tonan oleh haji, dek tonan oleh makoroba, dek tonan oleh sedekah. Tapi nasen nabita engka telu laleng de napa aja pahalai mengalir loka di tempat tuai. Salah satu di antara 3 jalan itu adalah sadaqatun jariyah, adalah amal ibadah sedekah yang sedekah yang mendatangkan kebaikan, sedekatun jariyah. Pikir-pikir ini roh pada tamat eta.
apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, nasun nabita termasuk ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang pernah diajarkan oleh almarhum. Ustaz Ansar meninggal, mungkin 50 tahun yang akan datang cucu akan melihat, oh nenekku ternyata di waktu biasa jangan macam pangkat di YouTube ceramah-ceramah. Kemana di YouTube tuh? Jadi nakotin rokin kata di tamatutin persoting di YouTube. Yang ketiga, pahala yang tidak pernah berhenti mengalir kepada almarhum yang telah tiada adalah waladun saleh yad'u lahu, anak-anak yang saleh, yang saleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua yang sudah tiada. Pak Ibu, tahu tidak harta apa yang paling tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini? Di Semarang. Apa harta yang paling tidak bisa dinilai di dunia ini? Ternyata jawabannya bukan rumah. Karena rumah tanian atun ron atau matena rekok mate ni. Berakimita. Tamate. Ditaruh dari mana? Berakimita. Rumah itu bukan tempat tinggalmu. Makanya engkau mesti diangkat pergi di kuburanmu. Baju mahal itu pun juga bukan bajumu. Makanya semua bajumu akan dilepas. Termasuk cincin, jam, ulaweng, kaluta ibu. Naku mau tuh gika tuh puno. Halo, jika mau pakai tuh cici tak janta agak, jika pakai kaluta agak bu. Jatuh he, jika pakai, cocok tuh. Yang pakai nanti adalah pasuleta alias istri baru naik papa. Maksudnya agak Pak, betul tidak Pak? Menukit dong Pak, betul tidak? Taruh kalian ada kita. Maksudnya mana wale? Tadi bunga-bunga ya tuh. Awe dari cerita mati tuh, hidup semati. Mana mi janji ta? Jangan bela cerita siloku kenyataan. Waktu pura dikubur lakainna. Tapi kita ambil kisah perempuan mau dulu. Setelah dikubur suami, dia berjanji, Ustaz, demi Allah Ustaz, saksikan janjiku. Saya tidak akan pernah menerima cinta laki-laki yang lain. Nah, apa makadaka? Sit. Pelan-pelan nih apa? Pak semua Cina jalan cerita anak. Maka dah betul kayak ini Ustaz, saya saksikan ini tidak main-main kayak ini. Oke, saya bilang iya, 60 7 bulan setelah dikubur suaminya, tapang kasih telepon namilau jadwal nasihat pernikahan. Maka dah kak igala boting. Naseng tania cikaliku tania to anakku pabicu mupi. Jadi maka dah kak iga pale. Naseng tamat telepon ngede Ustaz. Kali kan jadi sambung cerita. Saya bilang, Nona, tidak ingat mi janji waktu dikubur suami tak. Nasen dulu hilap Kak Ustaz. Sekarang musim dingin mana tahan. Ini engkau datang di dunia ini sendiri. Semoga meninggal. Ketiga ini akan mengalir pahala khususnya anak-anak yang saleh. Ina tu mau tahu nareko punai anak yang saleh dan saleha. Saya mau tanya, mohon maaf. Kita mau sendirian jawab. Banyak harta nak kasih Allah, tapi telu anak tak mapan rasu-rasu manan. Yang kedua, tidak banyak harta nak kasih Allah, tapi 3 anak tak patuh, beradab, made cemat todita. Kira-kira pilih yang mana Bu? Yang pertama atau yang kedua Pak? Ulangi, yang pertama atau yang kedua? Orang tidak sadar itu kalau ada yang pilih yang pertama. Lihat anak itu. Dikira itu harta ada nilainya kalau anak-anak tak tidak mau mendengar kata-kata tak. Dek gagal tuh kebahagiaan. Ada temanku yang bilang, Ustaz, kalau orang lihat rumahku yang sangat mewah ini, orang berpikir bahagianya yang punya rumah.
Kalau lihat mobil yang parkir mahal-mahal di depan rumah harganya, Ustaz. Orang berkata, begitu bahagianya ini yang punya rumah. Tapi ternyata kebahagiaan itu, Ustaz, bukan pada rumah mewah. Bukan juga pada mobil yang mewah. Tapi kebahagiaan itu, Ustaz, ada pada istri yang saleh dan ditambah anak-anak yang saleh dan saleha. Halo? Itu kuncinya kebahagiaan dalam hidup. 3 anak banyak uang. Pulang ke anak pertama lain panggokana, anak kedua lain najama, anak ketiga disuruh larai, dan namanya retensi dan namanya retensita, tidak naik tensita. Biar tidak dijawab, ku tahu jawabannya, pasti naik tensita. Akhirnya tidur tak pun tidak nyenyak. Bagaimana mau nyenyak tidur? Anak ada, harta banyak, tapi ini yang terjadi. Makanya Pak, almarhum ini kita bisa jadikan contoh bagi kita semua yang hadir malam ini. Belum tentu kalau ada orang meninggal selama ini orang yang datang. Ingat kata-kata Ustaz Ansar, kebaikan tak tuh dek nalupai tahu narekok mati ini. Inilah yang mengantarkan langkah kita semua datang ke tempat ini. Satu waktu saya pernah takziah. Kisah nyata semua saya cerita Pak Ibu supaya kita dapat pengalaman pulang. Menjelang maghrib saya tiba-tiba ditelepon, Ustaz batalkan jadwal takziah Ustaz. Saya bilang kenapa? Dia bilang lihat sebentar Ustaz, banyak kursi tapi tidak ada itu orang mau datang. Maka kakak mana engkau? Orang kakak jaki begitu tahu masa tetangga kita tidak datang? Dia bilang lihat sebentar Ustaz. Saya bilang mau dibatalkan. Nah mau ini maghrib Dia bilang begini Pak Ustaz buktikan kata-kataku. Singkat cerita sampailah di lokasi. Saya masih di kendaraan, intip-intip, mati nih. Nah kursi itu, dia kata tahu tuh, kursi banyak, tidak ada orang yang duduki. Akhirnya karena sudah hampir jam 9, dimulailah takziah. Ustaz Ansar pun takziah tidak lama, hanya kurang lebih 10 menit. Kenapa saya lama-lama? Kenapa saya tidak mau lama? Karena yang saya ceramai hanya kursi yang tidak ada tempatnya, tidak ada orang. Saya tanya jemaah, kenapa? Tidak ada tetangga yang datang. Jawabannya, bagaimana mau datang Ustaz? Tahu lihat mesti Pak itu meluk nah. Bagaimana orang mau datang Ustaz? Baik sekali itu si Pak yang punya rumah. Di Saujit masuknya. Tahu ji? Apa selapa saya bombet. Itu kalau tidak baik si Pak makanya tidak baik si Pak di sini bom memang itu sebelum pulang ki. Karena kejadian itu nanti mati ki tidak ada orang datang kalau ada acara takziah. Saya tanya lagi, mungkin tahu kita yang tidak baik sama dia. Dia bilang, bagaimana Ustaz? Nah, kita ini selalu undang, tidak mau datang, selalu ini tidak mau, selalu itu tidak mau. Jadi mana? Akhirnya begitulah yang terjadi. Pengalaman hidup yang bicara. Baik sifat tak kita tonji yang dapat, mohon maaf sebaliknya kita tonji yang dapatkan. Alhamdulillah. Akhirnya jemaah, anak yang saleh lah yang dinanti sekarang. Perannya kepada almarhum Adam, ayahanda yang sudah meninggal. Apa yang mesti dilakukan anak-anaknya? Tidak lain dan tidak bukan perbaiki pengabdian tak lokarita matuata. Nah sahabat mega makuke uruntu. Tidak sedikit yang saya dapatkan hari ini. Anak, mohon maaf jangan ada tersinggung. Anak semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi pangkat jabatannya, tapi kurang makiadat lokarita matuana. Itu penelitian yang saya dapatkan. Kira-kira ada yang mau bantah? Maka kewita anak ede semakin mataan resikolah tapi semakin kurang makiade loka di tempat tuanna. Bagaimana menurut tak? Saya tanya dulu sebelah kananku. Bagaimana menurut tak? Ulangi lo podo sa data. Bagaimana menurut tak? Nah, ko ini hadioloku betul atau tidak? Tanya maka ko anak. Semakin mataan resikolah semakin kurang makiade. Semakin mataan kuliahna, semakin mataan jabatanna, semakin dia akhirnya naloka di tempat tuanna. Kamu tahu maro tapi dia hargai di tempat Tuhan. Nah ini itu kasih tempat Tuhan. Kita semua di kampung ini termasuk saya. Upa-upa matu nak temui SD itu tempat Tuhan. Upa ya tuh. Untung kalau yang hadir di tempat ini ada 30% orang tuanya tamat SD. Karena waktu dulu orang tua tak mau sekolah, tidak ada sekolah dan tidak ada memang uangnya orang tua tak. Betul tidak? Tapi kenapa
Orang tua tak mampu melahirkan 8 anak dari ibu yang sangat saleh, tapi orang tua tak dengan 8 anak itu mampu mendidik dengan baik nama kiade mana dengan anak ini. Padahal dek nak sarjana, dek nama kuliah, tapi kenapa anak-anaknya semua makiade loka di tempat tuai? Bandingkan dengan ini. Ternyata jawabannya kita bagi malam ini ilmunya. Ada 2 jawabannya. Tama tuata magi nama barakah makuan anak ini. Meninggal lagi kita akan dapatkan kebahagiaannya dari anak-anak yang saleh. Jawabannya 2. Doa dan sara. Kumaha siro? Sebaskan ki. Tapi dia maka tawa dodok ke do. Jangan sampai kata cakarudo no. Karena kau kata cakarudo. Biasa dituturan sono nama itu. Ya pernah kejadian ditelepon nggak Ustaz, itu si tawatas ya Ustaz, maka dah kaiga nang kakak kedua nina nasi jemaah Ustaz yang hadir tak tadi malam, maka dah kaiga memang nak engkau mata dia nantiku, maka dah iga memang nak nasi ya tuduh cakar du ede pas jorota. Oh, dia matang cakar du kata, lihat ni kita rakyat kita, pulanglah cepat puluh suami. Kalau mengantuk selama taksiat berlangsung karena orang yang biasa jemaah meninggal di antara jemaah, perhatikan ada Pak Desa jadi saksi, perhatikan ada Pak Babinsa jadi saksi. Kalau ada yang meninggal di antara kita cepat, pasti orang yang mengantuk saat ceramah taksiat berlangsung. Nah saya banala di kaluruna. Apa tadi? Kenapa anak-anak kita dulu, di zaman dulu, begitu patuh kepada orang tua? Jawabannya yang pertama adalah doa. Cingkalinga madecenge, Pak Baraka nanya. Yang pertama doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua doanya Nabi Zakaria. Ulangi, yang pertama doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua doanya Nabi Zakaria. Saya baca satu kali supaya barakai diterima doa yang saya baca supaya temai didik todo. Apa itu? Saya baca Rabbi habli minas sholihin. Ibu-ibu majelis taklim umumnya pasti hafal. Maka kita coba satu kali. Semoga kalau paling ada yang tidak hafal ki, anaknya semua menjadi anak yang saleh dan saleha. Karena yakinkah pasti ada doa yang diterima di antara mulut yang hadir yang datang malam ini mendengarkan takziah. Kita sama-sama dari awal. Pelan-pelan muki. Rabbi sambung. Hambuli sama-sama minas sholihin. Ya Allah, dengarkan jeritan hati kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha, dan semoga mereka semua akan menjadi permata bukan hanya di saat kami hidup, tapi di saat kami meninggal mereka selalu mendatangkan kebaikan untuk kami. Baca itu doa setiap kali sudah salah. Ya apalah itu? Jangan kira-kira kan ada nanti di YouTube ceramah mana guys. Santai lagi. Doa yang kedua doanya Nabi Zakaria. Dibaca dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka zurriyatan taibatan innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Allah, semoga anak-anakku, keturunanku nanti menjadi permata kebahagiaan bagi kedua orang tua, bagi nenek-neneknya, bagi nanti kakek-kakeknya. Kelak kita pasti meninggal dan mereka lah yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Nareko ungkane koro dilalena kuburangi. Kalau lihat itu di kuburangi mantu. Saya tanya betul tidak Bu? Coba nih, perakimita. Perakimita. Halo. Saya tanya dulu ibu-ibu. Biasakan mengantar suami yang meninggal diantar oleh istri. Nah pertanyaannya, setelah suami dikubur, pernah ibu lihat ada istri tinggal di atas kuburan suami? Pernah lihat tidak? Nah, pertanyaan lagi untuk ibu, jujur dengan jawab. Jawab dengan jujur. Kira-kira kalau lebih dulu meninggal suami kita karena takdirnya, adakah di antara ibu-ibu yang datang di tempat ini
ia mau tinggal temani oleh suaminya di atas kuburan setelah dikubur. Ada? Ulangi Ceceng, ada? Kalian ya roh. Dengar kami itu Pak. Belum selesai pertanyaanku bilang suami, tidak. Ada lagi mukanya marah bilang, tidak. Dengar itu Pak. Padahal Bapak dari pagi sampai malam carikan rezeki itu sana he. Tapi lihat belum pakai mati, dia bilang tidak. Dia bilang bawang tidak. Syukur-syukur kalau bisa jadi nak kasih tenang di rumah. Kalau tahu itu di sana dia bikin pusing gitu mau di rumah. Tapi tidak di sini begitu di. Ulangi tidak ada. Tidak percaya aku. Ada mantang ini. Halo. Tanya Tongi bapak-bapak supaya adil. Pak, jawab ki, kasih semangat ki. Pak Kintai dolo di Olota. Pertanyaan saya Pak satu, gampang. Kira-kira kalau istri tak meninggal Pak menangis kaki? Ulangi, menangis kita tidak? Itu bilang tidak. Memang umumnya kalau suami yang meninggal, saya selalu melihat banyak istri yang pingsan. Biasa dia lihat itu. Biasa saya tanya, maka meme dengar ngaji. Langsung anus tuh, nape boleh mandre kondro. Mati. Umum pingsan istri. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, mohon maaf, saya belum pernah melihat ada suami pingsan kalau istri yang meninggal. Kurang minta apa Imam? Kurang minta Imam, tabe. Tapi apa mati? Jami. Dia nak pingsan beta. Tari Tommy itu mata desa tapi mata kanan ini. Mata kanannya menangis buaya. Mata kiri nama lilon itu kena yoy. Ada jemaah yang tanya Kak, bagaimana kalau Ustaz Ansar bilang sama aja semua laki-laki. Karena tahu di benena. Termasuk yang ada itu semua di belakang. Ya Allah, ya Rabbi, milikilah anak yang saleh, yang saleha sebelum meninggal ki. Apa tadi doanya? Doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim. Itulah yang dibaca oleh orang terdahulu kita. Nak kalau makan reguru, dipawangi di gerunna, barakana tu anak engkai mondok ke doa ya tudu. Itu doa. Yang kedua kita bahas syarat sih. Ini mulai ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan syarat? Tanya doa, tapi nalakukan kita matuai. Gau mi. Sebelum saya bahas syarat, gau na matuai magi na makkada makto anak-anak ede. Mapakoy. Ingat waktu tak kecil semua. Saya waktu kecil juga sebelum pergi di Mangkoso, tamat SD 92, noda di Mangkoso masih sekolah di Guruta. Engka tu sarana toriolota carana wetunna engka tamunna tamatuata di saat ada tamunya orang tua kita lari-lari bisa dibayangkan waktu kecil umur tak 7 tahun 8 tahun 10 tahun kita lari-lari waktu kecil. Jujur kita semua jawab, apakah orang tua menegur dengan berkata, "Woi, ansar jangan lari-lari nak," ataukah orang tua tidak berkata-kata tapi dia hanya kasih kode? Yang mana yang dipakai dulu waktu tak kecil? Bukan bicara yang keluar itu dari mulutnya. Tania tu timunasu ceritanya. Orang tua dia tidak bilang, Ansar, jangan lari-lari nak, engkau tamu deh. Tapi dia hanya berikan kode. Dan kode pada umumnya ada pada kedua matanya orang tua. Bagaimana kodenya? Bisa dilihat mataku? Fokuslah, lihat mataku. Coba nih mataku, nak kode pakko gitu he. Atau karena perkenyinya. Entah kenapa perasaan tembus bahwa kita tahu dimarahi. Lo kan itu udah mah senang. Tapi coba bedeng amalkan itu. Besok ada tamu tak. Begitu anak-anak lari langsung kas begini mata tatai. Kira-kira mah senang nih.
Langsung dia jawab anak tak, kenapa mata tak mama? Kenapa mata tak mama? Ternyata sarana pertama. Sebelum saya lanjut, apakah saya mesti bahasa Indonesia full atau saya campur? Bahasa Indonesia full? Oke. Sebelum saya jelaskan, ternyata sarana yang pertama ada kata-katanya orang tua dulu itu, dibilang begini. Wahai anakku, kita buka ini samudra cenne kita purangi pikap itu. Wahai anakku, kalau besok ada anakmu dan ada sisa makanan anak, jangan pernah dibuang sisanya makanan anak tak. Tapi makanlah sisa makanan itu dan berniat pada saat makan. Sambung lagi, apa niatnya? Semoga ku makan tongi nanti sisa barakah kerja kerasnya anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak? Itu dilakukan oleh orang tua. Tania doa tuh saraknya tuh. Sarak ya tuh. Ternyata orang tua memang tidak bisa jelaskan, Pak. Dia natama SD kasih tuh normal dulu. Mereka tidak tamat SD, makanya tidak bisa cara makan. Nanti anaknya yang masuk di pesantren, nanti cucunya yang masuk di pesantren baru menjelaskan, oh ini maksudnya, ini amalannya orang tua dulu kita. Ternyata maknanya ini amalan. Siapa orang tua yang selalu makan sisa makanan anaknya, maka anaknya tidak ada istilahnya bahasa Bugis meleper loka di tamatuanna. Tidak ada itu. Tidak ada anak meleper pergi dari orang tua. Kalau dari kecil makanannya sisanya selalu dimakan. Bukti. Waktu mondok di Mangkoso, tamat SD, ketemu pertama kali dengan Guru Tak Mbok Dalle. Guru Tak disiapkan nasi satu piring, Guru Tak makan sedikit nasi itu. Lalu Guru Tak hanya berkata, wahai santri-santriku semua, jumlahnya ribuan. Pada malam ini ambillah tak sedikit-sedikit itu nasi. Nah, insyaallah barakah untuk kalian semua murid-muridku. Dari nasi itulah kita makan. Tak sedikit tak semua. Ternyata berkah nasinya Guru Tak itulah muridnya semua tersebar di Indonesia. Jadi ulama yang jadi ulama besar. Jadi pejabat yang jadi pejabat tapi tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Jadi pemimpin yang pemimpin tapi tidak pernah kurang ajar loka di tamatuanna. Apa barakahnya? Ada pada makanan yang dimakan oleh orang tua. Pagi Bu. Makanya jangan dibuang. Besok ada pengantin sepupu tak dibawa anak tak kalau ompak. Banyak semua nambil nasi. Tidak bisa habisi. Maka simpang piring 4 di depan tak baru sulai kaki. Makan barakah. Itu pos. Jadi kalau tidak bisa habisi, panggil bapaknya, Bapak barakah. Samudra cenne kita pernah pick up itu nak sebelum lokat tidak boting. Isu saya ceramahkan malam mapaci nariko engkau ceramah mapaci. Barasanjinya jalan, ceramahnya jalan. Supaya engkau bekal na tahu eloi boting. Satu. Saya tambah atau stop? Tambah. Kira-kira sampai jam berapa? Sekarang sudah jam 9.15 menit. Sisa 10 menit 1 jam Ustaz Ansar ceramah. Syarat yang kedua, dengarkan ini baik-baik ilmunya. Tidak apa-apa saya lama-lama, ternyata ini keluarga aku di sini. Yang kedua, adalah ada pada air minum. Sebelum kujelaskan air minum, ada anak yang tidak bisa makan itu kalau tidak ada ingat orang tuanya. Apalagi kalau di perantauan. Setiap kali mau makan enak, tiba-tiba na ingat orang tuanya di kampung. Nang ngerang itu matuan di kampung ede. Mese babuana lam mandre na rekode nang kalinga do telepon na sak dan na makna. Ada yang begitu toh? Banyak yang begitu. Tidak bisa makan sebelum paling tidak langsung na telepon umminya. Sekedar mendengarkan suara ummi, bapak purani mandre sudah makan ummi sudah maki. Dia bilang umminya di kampus sudah mana? Nami perasaan bisa makan enak.
Ada itu anak begitu. Tapi yang paling banyak anak kalau enak makan tidak ingat orang tua. Nanti habis piwan dan ingat orang tua. Ternyata apa amalanna sarana atau tuai. Engke kedua rinungi deh. Ingat ki waktu kecil. Air minumnya orang tua itu gelasnya tidak dipakai oleh anak-anaknya minum. Ingat? Betul tidak? Kan bagus kalau diingat ini waktu tak kecil. Betul tidak? Dan ada lagi khususnya gelas orang tua ada penutupnya. Ditutup itu di mata. Tutup mata tuh. Nah tutupkan gelas untuk suami. Itu orang tua nah minumlah gelas yang disiapkan oleh istri. Lalu setelah diminum tidak dihabiskan, ya tiupkan salawat air minum itu, baru dikasih minum tas sedikit-sedikitnya anaknya. Memang bukan setiap hari, tapi biasa itu nak ulangi, biasa itu nak lakukan, tanpa kita sadari bahwa itu barakahnya. Kenapa anak? Kalau pernah dikasih begitu sama orang tua, insya Allah sampai mati tidak ada mulutnya yang mau kurang ajar bicara pergi di orang tuanya. Apalagi mau bicara tidak lihat mukanya orang tuanya, tidak bisa. Karena itu anak. Bicara sama orang tua, dan lihat muka orang tua, sana. Dan aja ini deh, dan aja deh, dan aja. Nah, itu amalannya. Air minum ditiupkan salawat, dikasih minum kepada anak-anak. Maka insya Allah ini anak tak, insya Allah barakahna. De tunelo kurang ajar timunna loka di tempat lain aku mencerita maki ada tuh. Makiadat tuh. Saya buktikan dimanapun anaknya tidak bisa lupa orang tua. Satu waktu saya juga buktikan ada jemaahku yang jujur. Dia bilang, Ustaz, itulah Ustaz waktunya pernah ceramah di tempatku Ustaz. Saya lihat ada gelas dan sisa minuman tak Ustaz. Ku ambil tong itu sebagai barakat, aku minum gitu sisa minuman tak Ustaz. Tapi apa yang terjadi Ustaz malamnya tidak bisa gak tidur. Ku ingat terus. Jadi saya bilang, jadi masih mau gini loh, masih ada kok. Bilang mami kak, ulala. Ini ada sisanya sebentar ya. Nah sampun tong di belakang. Air minum. Tambah lagi. Baik, saya tambahkan lagi sedikit. Ini syarat. Mesti memang disampaikan sebelum meninggal supaya anak-anak semua baik sebelum kita tinggalkan. Yang ketiga, ada pada mohon maaf tangan. Syarat ya tuh. Mungkin moro di jari ya. Didiklah anak dari kecil untuk selalu cium tangan tak sebelum pergi ke sekolah, sebelum pergi ke masjid ataukah sebelum pergi di pesantren. Kasih cium tangan tak. Nah, cium dulu tangannya orang tua tak, nak, bapak tak. Cium juga tangannya ibu tak, nak. Kenapa mesti dicium tangannya? Syarat ketu. Karena kalau orang tua yang doakan, maka seperti kalau Nabi yang doakan umatnya. Tidak ada doa dari orang tua yang diangkat kedatangannya yang tidak diterima oleh Allah. Itulah kenapa, nah mesti selalu dicium tangannya. Ya kung kalinga guru ta'agan asem. Kalau murid ingin dapat barakahnya dari gurunya, ciumlah selalu tangannya gurumu nak. Kalau sudah mendengarkan pengajian, cium nak. Supaya mengalir itu ilmunya guru tak melalui tangan yang kita cium. Begitu pula anak kepada orang tua, supaya mengalir itu insya Allah kasih sayangnya orang tua dengan anak. Ciumlah selalu tangannya orang tua tak. Itu amalan, syarat ya tuh, taniyama doa ya tuh. Makanya Ustaz Ansar setiap ketemu dengan guruku waktu SD, selalu saya cium tangannya. Saya cium tangannya. Saya cium tangannya. Saya tadi salat berjamaah dengan dosenku dulu waktu kuliah. Begitu sudah salat, saya imam, saya cium tangannya. Padahal sama-sama aja. Tapi karena pernah kak dulu nak ajar waktu kuliah, saya cium mesti tangannya. Kenapa? Saya orang yang tidak tahu, orang yang tahu diri bahwa tidak ada ilmu kudapat seandainya bukan dari orang tua dan dari guru-guru. Maka itu. Kalau kode, jangan dulu sayangku. Cium tangannya.
Ini penjelasannya Toriolota, Pasenna. Kalau orang tua tak, suami tak pedagang, mau pergi cari rezeki suami, jangan biarkan suami tak pergi, barakahnya ini cium tangan. Jangan biarkan suami tak pergi menjual, jangan biarkan suami tak cari rezeki sebelum istri cium tangannya. Karena suami yang selalu cium tangan suaminya, istri yang selalu cium tangan suaminya, maka pasti banyak rezeki nada apa itu di luar, nah bawa pulang untuk istrinya. Makanya bawa jadi nak kita. Apakah mesti besok, Ustaz? Tidak perlu besok, sebentar. Kalau tidak ada suami tak datang, ada di rumah menonton atau ada di rumah makaluru, langsung dibilang, Assalamualaikum Papa. Akhirnya itulah kita, dia gelek-gelekku. Begitu datang, langsung bilang, Papa, Papa, udah. Emang lo namuna di kalinga. Ingat Nabi tak cara mendidik dalam keluarga. Nabi tidak menyebut nama istrinya, tapi Nabi memanggil Khadijah, ya Ummul Mukminin. Istri setelah meninggal Khadijah dipanggillah Aisyah, ya Khumairah. Ditanya lah, dia nasi bahasa nama kira, oh Lija. Deh. Jadi Mas Ram magijina, Papa. Assalamualaikum. Begitu masuk, bilangi, Pak, maukah besok banyak rezekiku? Nah, bilang Ustaz Ansar, cium tangannya suami. Mari dong tangannya aku cium. Ambil tangannya suami. Dan cium dengan ada suaranya begini. Nah, bilang, Papa suami. Udah, setengah agak tamah gigi di lalengnya. Pak Imam, selalu jenis cium tangan istri tahu ya? Cium tangan tak. Jadi mulai besok sebelum pergi cium dong. Pulang cium lagi. Pokoknya harus jawab. Bo, tanya Bobo tuh. Ya, aku amalkan iro. Sebelum tadi pergi agak ya biasa kan. Masih kini betul, tapi saya sempatkan kembali masuk dalam rumah. Umi. Mau banyak rezeki tidak kalau pulang kok. Lah cium. Nah, begini dulu ya. Emak. Banyak rezekinya istri kalau selalu cium tangannya suami. Praktekkan begitu. Misalnya mau modal lagi. Kalau nasihat pernikahan, tidak apa-apa, singgung sedikit. Biasa sampaikan kalau nasihat pernikahan, wahai pengantin perempuan, berkahnya tangan kalau dicium oleh suami istrinya pada saat pengantin baru. Maka insya Allah sampai engkau berpisah dengan istri, dengan suamimu, tidak akan pernah kasar suamimu memukul tubuhmu kalau engkau cium dari pengantin baru dan diamalkan setelah pengantin baru. Jadi dalam pengadil disengat tuh, itu bukan baca tapi syaratnya tuh. Istri yang selalu cium tangannya suami, dia tenelo kasar jarina lakainya, tidak mau itu kasar tangannya suami. Mungkin suatu waktu akan begini, tapi Allah dengan sifat kasih sayang rahmat yang pernah karena dicium oleh istrinya, maka terhenti itu tangan, tidak akan sampai di tubuhnya istri. Sampaikan itu kepada anak ta, sampaikan itu nanti kepada menantu ta, sampaikan nanti itu kepada cucu ta, bahwa cium tangannya suami ta anak supaya tidak pernah kita kasari tubuh ta sampai meninggal. Udah deh, setengahnya 10. Ya dong, mari-mari poso lah sedihnya. Nggak ada yang mengantuk kah? Jujur Ki, masih mau Ki sambung atau stop? Arena. Kasih cukup yang 4, motor hatiku. Yang keempat, tapi saya tidak bahas sampai 8. Karena ada gitu di YouTube ini pembahasannya. Yang keempat, kalau dikasih uang anak tak, syarat ya. Jangan pernah orang tua tak dulu kalau nak kasih uang anaknya tidak pernah itu ada mulutnya kasar nak koprakin arek doi. Ingat waktu kecil, biar miskin orang tua tak kalau nak kasih pakai apa-apanya, tidak ada kalimat keluar sedikit pun itu, tidak ada. Dek gaga tuh, tak ada. Coba waktu kecil pernah dimarahi? Coba jujur Ki, pernah kita marahi orang tua tak kalau nak kasih apa-apanya sekalipun boros Ki selalu belanja? Enggak. Itu mungkin bukan karena nak kasih uang. Pernah kena bampa tapi dia nak gara-gara rekeng doi nam cai. Tidak. Tapi coba bedeng kita sekarang.
Anak tak setiap kali dikasih uang biasa ikui korong atau nak kedanya na dongo na yai buntu yai pakko tak buntu pa ditomi kadai buntu engkau lalu suami istri anaknya dulu nama Rai karena anaknya tidak mau berhenti belanja langsung dibilang ini anak tidak sekali buah aku dong. Dan bilang suaminya, masa tidak ada buah-buahan? Nah, jangan kasih begitu datang. Langsung nah, lihat mukanya suaminya, langsung nah bilang, kau juga tidak tahu buah-buahan. Nah bilang suaminya, sadar ki mama, masa tidak ada buah-buahku, nah 7 punya anakku kasih ki. Tidak ada buah-buah. Itulah sebabnya waktu kecil ki, umumnya terlambat ki ke sekolah kita. Kalau saya kurasakan jalan kaki dulu SD di Mangai. Waktunya mau tamat kelas 6 SD jalan kaki dari Mangai ke Jawi-Jawi di Bantimurung. Terlambat karena jalan kaki. Tapi coba anak-anak sekarang naik motor, naik mobil, tapi kadang tidak ada apa di mana pagarna sekolahna. Tahu tidak apa rahasianya? Rahasianya karena tadi waktu dikasih uang, ikut marah-marahnya orang tua. Pasenna guru tak, jangan dikasih anak tak kalau lagi keadaan marah ki, jangan taruh nih. Jemaah yang dimuliakan, waktu yang membatasi, posotona idik madodotoni. Maka tasya ini akan ditutup dengan satu pertanyaan. Kalau kita meninggal, semoga insya Allah anak tak pun akan menjadi anak yang saleh dan saleha untuk kita. Tapi tergantung cara tak mendidik dari sekarang. Ingat kata-katanya Habibie. Apa yang diucapkan Habibie di saat dia menjelang sakit keras. Ucapannya tidak persis sama 100%, tapi artinya sama. Kata Habibie, kalau orang mau cari sukses anak-anak di Indonesia ini, maka saya termasuk orang tua yang sangat beruntung. Anak-anakku semua orang hebat. Kalau uang dicerita anakku semua adalah orang yang kaya. Kalau jabatan dicerita anakku, bukan perusahaan kecil dan bukan hanya di Indonesia, tapi perusahaan luar negeri yang sangat besar, gaji yang sangat banyak. Jangan bercerita kalau mau dibanding-bandingkan anakku. Tapi di saat saya sudah tua, di saat saya semakin dekat dengan kematian, baru saya sadar bahwa sebenarnya yang hakiki dan bermanfaat itu adalah anak-anak yang dari kecil selalu diajarkan agama, ilmu agama. Itu yang diucapkan beliau. Maknanya 100% sama. Kalimatnya yang beda sedikit. Itulah yang mesti kita pikirkan. Pasti mati. Milikilah anak-anak yang saleh sebelum meninggal. Tapi bagaimana mungkin kita miliki anak yang saleh? Nareko sifat tak daripada cengi. Mesti perbaiki dulu sifatnya. Biar rajin salat. Biar sudah haji umrah kita, tapi kalau tidak baik sifatnya, ulalah. Ada begitu? Ada itu. Rajin salat di masjid. Tapi sifatnya enggak konlah. Tidak ada jenisnya kenal. Kalau ada nak kena biar mi. Orang tidak menangis karena kita sudah haji 5 kali. Orang tidak menangis karena rumah tak lebih dari 5. Orang tidak menangis karena 5 mobil tak. Orang tidak menangis karena banyak sekali harta tak. Tapi yang membuat nanti orang menangis dan bersedih pada saat mati adalah kebaikanmu. Ada cengeta. Iya matu-matu tanah ngerat tanah kok mati ki. Dek nama kena pekalima ni roh haji. Dek maka dah minta melon namun bukan sih. Melon namun harus dipakai. Orang tidak bilang banyaknya itu uangnya deh mah. Mau diapa uangmu kamase? Ini deh utama di kuburanmu kamase. Adakah kita termasuk orang yang akan menangis keluarga tak kalau mati ki? Engkau itu di hati tak masing-masing. Ada di semua itu di hati tak. Menangis kan nanti saudara tak kalau mati ki ada di hati kita. Menangis kan nanti sepupu satu kali tak kalau mati ki ada di hati kita. Tapi ku jawab sekarang kalau menjadi sifat ki tidak ada keluarga tak yang menangis apalagi bersedih kalau mati ki. Paling bilang ji pesan nih. Mau pese-pese tapi mati lama kali baru tahu. Inilah yang bisa disampaikan ceramahnya nanti nonton di YouTube. Bagaimana caranya nanti di nonton YouTube?
Sebentar saya kasih Ki password dan nomor teleponnya Ustaz Hamzah. Siapa tahu ada yang butuhkan. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.